Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan sosiologi ini saya diizinkan untuk berpresentasi tentang filsafat aliran eksistensialisme. Apa itu aliran eksistensialisme? Yaitu filsafat aliran yang memikir yang berfokus pada kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan individu dalam menciptakan makna hidupnya sendiri. Jadi maksudnya adalah aliran ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia berpikir bebas, berpikir pilihan kita sendiri, dan apa yang kita sudah pilih, apa pikiran kita yang sudah kita pilih, kita harus bertanggung jawab dengan pemikiran kita, keputusan kita, dan pilihan individu dalam menciptakan makna hidupnya sendiri. Jadi pilihan makna hidup kita ini yang diciptakan adalah hidup kita sendiri. Oke, next selanjutnya. Ya, ini diri tokoh-tokohnya Soren Kierkegaard sebagai pendiri, terus Friedrich Nietzsche, Ini Nietzsche segitiga ini. Nietzsche, Nietzsche. awal yang menanamkan kebebasan dan tentang manusia. Terus Jean Paul Sartre, tokoh utama eksistensialisme ateistik, terkenal dengan gagasan eksistensi mendahului ini Albert Camus hidup ya Albert Camus. Oke, next. Prinsip utama aliran eksistensialisme. Eksistensialisme mendahului esensinya. Manusia tidak dilahirkan dengan tujuan atau makna yang sudah ditentukan. Makna hidup dibentuk melalui pilihan dan tindakan manusia sendiri. Jadi ketika kita brojol dari rahim emak kita, makna hidup itu bahwa di aliran ini menegaskan bahwa makna hidup itu sudah tidak ditentukan. Jadi yang menentukan tujuan kedepannya ketika kita sudah lahir dari rahim ibu kita itu harus kita sendiri. Jadi kedepannya kita mau gimana, nanti kita dewasa mau seperti apa, nanti gaya hidup kita mau gimana. Jadi yang menentukan makna hidup yaitu diri kita sendiri. Kebebasan individu, manusia sepenuhnya bebas menentukan hidupnya tanpa paksaan dari kodrat atau Tuhan atau sistem sosial. Jadi manusia bebas menentukan hidupnya tanpa paksaan dan kodrat atau Tuhan atau sistem sosial, maksudnya. Jadi kita sebagai manusia bebas menentukan hidup kita, gaya hidup itu seperti apa, tidak dengan paksaan orang lain, paksaan keluarga kita, paksaan teman kita, saudara kita. Dan kodrat itu paksaan dari kodrat ya kayak bawaan kita dari lahir, dan paksaan dari Tuhan atau sistem sosial gitu. Selanjutnya tanggung jawab pribadi. Setiap pilihan membawa tanggung jawab penuh atas akibatnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lainnya. Ketika kita sudah memutuskan pilihan kita sendiri, mengambil keputusan kita sendiri untuk diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. Tidak boleh kita sudah mengambil keputusan tetapi kita malah kabur dari keputusan kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab. Misalnya ente pengen menjadi dokter, nah ente harus bertanggung jawab. Kalau ente harus menjadi dokter, jangan sampai ente ketika udah gede nih terus ente gak jadi dokter gitu. Harus dipertanggungjawabkan lah. Selanjutnya, ajaran aplikasi kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab atas pemilihan hidup. Contohnya memilih jurusan sekolah. Memilih jurusan sekolah
atau karir sesuai kehendak sendiri dan siap menerima resiko bukan menyalahkan orang lain. Ya, contohnya seperti yang ini di layar, bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang tadi saya bilang, yang ketika kita sudah memilih sesuatu untuk hidup kita, untuk masa depan kita harus bertanggung jawab. Dan ketika ada masalah, problem, ada masalah atau mendapatkan resiko kita atau datang momen-momen kesulitan, ya kita harus menerimanya. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Contohnya semisal sebelum kita di sini kita sekolah berbeda-beda, terus kita sekolah di sini dikumpulkan di pesantren, kan beda kan sekolah pesantren dengan sekolah umum kan. Dulu kan kita sebelum pas SD kan pasti pas pada sekolah umum kan, terus pas SMP SMA kita masuk pesantren itu. Ya mungkin banyak dari kita itu pilihan kita sendiri untuk masuk pesantren. Dan sekarang kita masuk pesantren kita merasa kayak di pesantren dulu nih gak bisa ngapa-ngapain nih. Ya itu ya harus tanggung jawab ya, karena karena lu milih pesantren gitu. Jadi lu harus menerima resikonya gitu. Jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin bapak lu, jangan nyalahin mak lu, jangan nyalahin keluarga lu, jangan nyalahin yayasan ya. Terus selanjutnya, hidup otentik menjadi diri sendiri. Hidup sebagai diri sendiri dengan jujur, bukan hidup untuk menyenangkan atau mengikuti tekanan orang lain. Ya, hidup otentik, hidup sebagai diri sendiri dengan jujur ya. Lo harus jujur. Contohnya tuh, kayak misalnya apa ya? Misalnya ya, contohnya ketika ketikanya misalnya kita beribadah nih ke masjid nih, terus kita beribadah ke masjid karena keinginan kita sendiri gitu. Ya, kita harus jujur gitu, jangan kita kita ke masjid bukan karena ngikut orang lain gitu, atau disuruh orang tua kita gitu untuk sholat ke masjid ya, tapi karena emang kemauan kita sendiri gitu. Kita harus jujur gitu. Kita kalau kita sholat di masjid ya kita harus dengan jujur, harus keinginan dari diri sendiri, bukan dari paksaan orang tua, paksaan dari ustadz gitu. Selanjutnya, tidak bergantung pada takdir semesta. Nasib bukan alasan untuk pasrah. Manusia harus aktif membentuk masa depannya melalui tindakan. Ya, jadi maksud di sini ketika kalian dapat cobaan atau dapat ya cobaan gitulah, ya kalian tidak boleh menyalahkan nasib atau menyalahkan Tuhan gitu. Ya karena emang itu sudah jadi jalan kalian harus menjalaninya dan harus melewati nasib seperti itu. Ya jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri. Yang penting adalah kalian bisa melewati itu, bisa menyelesaikan masalah kalian. Oke, selanjutnya kritiknya. Eksistensialisme dikritik karena terlalu menekankan kebebasan individu sehingga dianggap mengabaikan aturan sosial, norma, dan peran Tuhan. Aliran ini juga dinilai cenderung pesimis karena banyak membahas kecemasan dan penderitaan hidup. Selain itu juga eksistensialisme kurang memberi pedoman moral yang jelas karena setiap orang menentukan makna hidupnya sendiri sehingga berpotensi menimbulkan sikap egois juga disalahartikan. Ya memang benar kritiknya bahwa kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita tuh harus bersosialisasi. Kita manusia perlu manusia lagi. Nggak bisa kita hidup sendiri. Karena kalau kita hidup sendiri akan terjadinya kayak mengabaikan sosial.
mengabaikan masyarakat, mengabaikan norma, mengabaikan nilai-nilai dan peran Tuhan. Bahwa kita juga manusia itu butuh Tuhan, butuh Allah gitu. Kita sebagai manusia kita butuh yang menciptakan kita gitu untuk meminta pertolongan ke depannya gitu. Kita ini cuman ibarat kata mah ya apa kita kalau di depan mata Allah kita cuma sepeser semut yang kecil nggak bisa apa-apa gitu, bahwa kita perlu pertolongan Allah. Maka karena itu kita sebagai manusia cara kita meminta kepada Allah, berdoa gitu, beribadah kepada Allah gitu. Terus kalau kita berpikir sesuai pilihan kita sendiri juga terkadang kita suka pesimis gitu. Bahwa pesimis itu kayak bawahnya kita takut gitu, bawahnya takut mulu, nggak percaya diri gitu kalau kita berpikir sendiri. Kan ketika kita punya masalah gitu, punya problem, kita bisa sharing ke teman dekat kita atau keluarga dekat kita gitu. Jadi kita punya keluarga kita bisa nolong kita gimana nih masalah gua nih bisa tolong nggak gitu. Kan kalau ketika kita cuman menem masalah kita tuh kita bisa pesimis gitu, bisa takut, kita bisa gila, bahkan bisa bunuh diri gitu. Oh iya. Iya benar. Terus selanjutnya kesimpulannya, eksistensialisme mengajar bahwa manusia bebas menentukan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang dibuat. Hidup tidak otomatis bermakna, tetapi makna diciptakan melalui tindakan, keputusan dan sikap kita. Meskipun sering dikritik karena selalu menekankan kebebasan dan merasa pesimistis, eksistensialisme tetap menekankan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu, bahwa manusia tuh perlu mempunyai pilihannya sendiri, kebebasan hidupnya sendiri, dan harus bertanggung jawab apa yang kita telah pilih gitu. Jangan kita kabur dari pilihan kita gitu ya. Dan hidup makna itu hidup tidak otomatis bermakna, tapi makna diciptakan melalui tindakan. Ya, jadi maksudnya tuh Hidup Pak Bayu. maksudnya tuh kayak makna tuh nggak otomatis gitu, tapi makna diciptakan. Adanya makna tuh karena tindakan kita, perilaku kita, maka terlahirlah makna gitu, makna hidup kita ya. Langsung tutup ya. Terima kasih atas presentasi saya. Bila ada pertanyaan boleh ditanya, bila tidak ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Balma Septia Ridho. Iya, Izinkan saya bertanya, boleh atau tidak? boleh. Apa yang dimaksud eksistensi mendahului esensi? Ngomong apa sih? Eksistensi menurut esensi. Iya. Tafadhol jawab. Mana dari? Saya bisa menjawab. Asik. Ayo kalau bisa jawab. Mana sih tadi? Itu. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud eksistensi mendahului esensi? Itu. Jadi gimana maksudnya tuh? Eksistensi. Oke. Sudah tutup. Nah, bisa. Ada yang mau bantu jawab? Oke, silakan. Oke, silakan. Oke. Jadi itu satu makna eksistensi mendahului eksistensi itu adalah manusia tidak dilahirkan dengan tujuan atau makna yang sudah ditentukan. Jadi esensi dulu nih. Esensi kan itu kegunaan.
benda itu tidak akan diciptakan sebelum Adanya esensi. adanya esensi. Contohnya gunting. Gunting kan nggak akan diciptakan kalau misalnya gunanya buat motong apa aja kan. Kalau eksistensialisme itu manusia tuh orang dulu baru esensi. Nggak mungkin kan emang orang tua bisa ngatur menciptakan anak buat apa? Jadi pasti jadi pasti kalau orang tua eksistensialisme karena nggak ada tujuan, diciptakan dulu baru ntar pas udah lahir baru ada esensinya diatur oleh diri sendiri. Ya sekian. Udah paham belum kamu lah? Tujuan orang buat anak buat apa? Buat apa? Buat dapat keturunan dan mendapat kenikmatan. Kenikmatan. Balik saya ingin bertanya, kan eksistensialisme kan apa namanya menentukan hidup sendiri atau manusia. Nah, bagaimana tanggapan Anda jika eksistensialisme ini apa namanya berpilih gitu dalam menentukan hidupnya gitu kan? Padahal kan ya apa namanya buat kayak gini. Kita tuh nggak nentu gitu, puyeng gitu mikirin hidup kita tuh ke depan bagaimana gitu, gimana tuh tanggapannya? Tanggapannya Ya ragu dengan masa depan kita gitu. ragu ya. Iya. Ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kelamaan eksistensialisme itu kita tuh tidak bisa sebagai manusia untuk hidup sendirian. Kita butuh orang lain menemani kita. Ketika kita banyak masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, kita butuh orang lain untuk apa? Mensupport kita, atau kita butuh curhat lah kan ke orang lain dulu agar masalah kita bisa apa? Bisa diselesaikan gitu dengan ada orang lain gitu. Ya jadi seperti itu. Bahwa ya benar tadi eksistensialisme itu namanya itu, bahwa kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Sudah terjawab? Sudah. Oke guys, saya ingin menjawab. Ridho dulu. Saya ingin bertanya, kan eksistensialisme itu kan ada bertanggung jawab atas pilihan hidup. Kan itu memilih jurusan, kan? Memilih jurusan di sekolah atau karir sesuai kehendak sendiri. Iya. Nah, saya dari kata kalimat itu saya berpikir, misalnya kita memilih presiden inisial P gitu. Iya. P. Nah, Pak Ahok. Kanto P. P. Ya. Pak Andre. Iya. Sudah memilih nih dengan kehendakan sendiri nih. Dengan cara baik gitu ya, baik. Nah, kalau misalnya resikonya yang agak gimana gitu ya, yang sekarang nih. Ternyata realitanya Itu kayak penebangan pohon, kepala, Pendidikan gitu ya. pendidikan itu lah ya. Nah, apakah kita siap untuk Tanggung jawab atas keputusan saya. tidak? Apakah kita siap? Bukan kita menyalahkan orang lain atau presiden itu. Bagaimana tanggapan Anda? Pusing dia di sini. Ya, Yang harus dilihat aliran eksistensialisme jadi lebih menggagaskan mengambil keputusan pilihan diri kita sendiri. Ya seperti contohnya ketika kita dewasa kita mau seperti apa, karir kita mau seperti mana. Tapi kalau misalnya contohnya seperti yang Dido tadi bilang, ketika kita lagi pemilu, kita memilih Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menjabat malah nggak benar, ya masa kan? Ya kita bisa sih bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawabnya mungkin kita mengingati kayak gitu dengan apa di medsos gitu kan. Tapi kita nggak bisa untuk kayak apa ya, ibarat kata langsung bentahin Prabowo, woi Prabowo, lu kerja lu gimana sih, kalau benar kayak gitu kan. Karena kan yang lu pilih ini, yang kalian pilih ini kan orangnya juga bergerak gitu, hidup gitu, dia juga punya pilihan gitu kan, tahu nggak? Jadi ya maksud yang ditekankan di sini eksistensialisme itu pilihan diri kita sendiri gitu, lebih menekankan diri sendiri gitu. Kalau itu kan kita memilih orang, terus orangnya tuh yang apa sih ibarat kata
Ya gitulah. Itulah. Ya gitu. Apa gitu tuh? Jadi yang kita pilih itu orang lain gitu. Jadi kita kagak bisa ngatur dia gitu. Jadi kita cuma tanggung jawab kita cuma sebatas memperingati saja gitu ya. Udah seperti itu aja tanggung jawabnya, harus memperingati gitu. Oke, Kak. Ya, apa lagi? Nah, saya bertanya. Prinsipnya kan ini kan kebebasan individu. Manusia sebenarnya bebas menentukan hidupnya. Tanpa kepaksaan dari kodrat Tuhan. Bukankah sehari-hari kita itu wajib sholat 5 waktu? Jika Anda yang malas, orang pasti malas kan? Serasa terpaksa. Terusnya kalau emang menentukan hidupnya kan bebas menentukan hidupnya. Bukankah di pesantren ini dituntut untuk hafal 30 juz? Kalau eksistensialisme bertanggung jawab, apa kan bertanggung jawab kan? Itu kan apa sih? Prinsipnya kan bertanggung jawab. Apakah Anda sudah bertanggung jawab untuk